Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati Kasim, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Biau, Kabupaten Riau. Saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Bapak Mansur, SPD. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam. Ya, begini Pak, jadi pada hari ini kita rencananya akan melakukan supervisi pembelajaran Bapak di kelas ya. Yang mana tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan mengevaluasi proses KBM yang dilakukan Bapak di kelas. Namun sebelumnya itu ada langkah-langkah yang harus kita lalui dulu. Yang pertama itu adalah pra-observasi. Jadi setelah itu observasi, kemudian setelah observasi kita akan kembali melakukan wawancara tentang pasca observasi. Ya. Jadi tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui seberapa siap kesiapannya Bapak tentunya ini dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti sebentar di kelas. Jadi bagaimana kemampuan Bapak untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, dan tentunya pembelajaran itu akan berpihak kepada murid. Siap ya Pak? Siap. Baik, kita bisa mulai Pak ya. Jadi sebentar, kalau mata pelajaran biologi ya Pak? Ya, biologi. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan sebentar nanti? Insya Allah kebetulan di kelas 10 Cutnaklin ini saya akan mencoba, karena ada 2 tujuan pembelajaran yang tentunya saya harus selesaikan. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan macam-macam ekosistem yang benar. Kemudian yang kedua itu siswa dituntut di situ mampu menjelaskan interaksi antara komponen ekosistem dengan benar. Jadi yang pertama itu untuk tujuan pembelajaran yang akan sebentar nanti itu adalah macam-macam ekosistem. Terus yang kedua apa Pak? Menjelaskan interaksi antara komponen ekosistem. Interaksi antara Ekosistem dengan benar. komponen ekosistem. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Iya. Berarti materinya itu apa? Interaksi ekosistem. Interaksi ekosistem. Iya. Ya, tentunya untuk mencapai kedua tujuan ini, kira-kira apa area pengembangan atau proses pembelajaran seperti apa yang akan Bapak lakukan di kelas nanti? Oke, dengan melihat materi yang saya akan berikan ke siswa ini, saya akan mencoba memberikan model pembelajaran. Salah satunya adalah PBL, Program Basic Planning. Iya, PBL, Program Basic Planning. Berarti di siswa nanti akan diberikan masalah ya? Ya, tentunya saya akan memunculkan satu masalah, kemudian nanti anak-anak akan mencari solusi yang dari masalah itu. Terus Pak, ini metodenya PBL kan? Metode yang saya gunakan, kalau model pembelajarannya Modelnya model PBL. PBL. Mungkin metodenya ya tentunya kalau PBL ya tentu ada diskusi di dalamnya, kemudian presentasi dengan tanya jawab. Salah satu strategi yang saya bisa gunakan di model pembelajaran itu. Jadi itu strategi yang akan digunakan adalah tadi diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab. Berarti di diskusi itu nantinya ada siswa itu kan sudah dibagi per kelompok ya? Sudah. Kemudian yang akan didiskusikan dalam bentuk apa? Sudah dibagi dalam bentuk misalnya apa Bapak berikan langsung masalahnya, atau ada LKPD-nya atau bagaimana? Sebelumnya kan sudah terbentuk kelompok diskusi, dan insya Allah sebentar saya akan melanjutkan dari materi yang akan dibahas tentunya. Kemudian yang kedua saya akan membagikan LKPD untuk dari masalah yang saya angkat, kemudian siswa akan mencari solusi dari LKPD itu. Jadi saya nanti akan membagi
LKPI pada setiap kelompok. Model pembelajarannya ada PBL, kemudian strategi yang digunakan itu adalah diskusi dengan membagi LKPD kan. Iya. Setelah selesai siswa mengerjakan itu akan Presentasikan. Iya. Ya, baik, Pak Mansur. Jadi nanti setelah ini kita akan lanjut. Saya izin akan pantau terus Bapak sampai di kelas ya. Oke, siap. Presentasi. Jadi setelah itu baru kita lanjut lagi di pembicaraan pasca observasi. Ya, terima kasih Pak Mansur. Ya, silakan siap-siap untuk Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi ya, saya minta satu orang siswa atau ketua kelas membimbing untuk baca doa. Silakan. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi ya, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Ahyun, tadi Aira, Akbar, Igede Adil, Igede Edi Etawan, Ikadek Diki, Ikadek Kuta, Ikoman Irfa, Iputudika, Kadek Sumadi, Kadek Feldi, Kadina, Ketut Reski, Komang Putrawan, Koman Sukarta, Muhammad Reska Priyanto. Ada tadi ya? Nikadek Yantini, Nikadek Lisa, Nikomang Adiani, Nilu Ade, Rahmawati, Rangga Aditya, Sri Eva, Sri Sulfani, Tia Adista, Yuliana Raul. Oke, jadi kemarin kita kan sudah pada minggu lalu ya, kita sudah masuk pada materi mengenai, ada yang masih ingat? Keanekaragaman hayati ya, itu namanya lupa. Keanekaragaman hayati tingkat, oke, tingkat G ya, tingkat jenis dan ekosistem ya. Oke, karena mungkin adik-adik ya pernah mendengar dan pernah melihat ya di sekeliling kita ya, tentu berbicara tentang keanekaragaman kemarin ya. Ada teman kan tinggal di pelosok ya, yang dilewati berupa sawah ya, kemudian kebun. Dia masuk itu pada tingkat apa ya? Tingkat apa? Ekosistem. Oke, ekosistem ya. Oke ya. Jadi dengan mempelajari tingkat ekosistem yang kemarin ya, tentunya untuk hari ini
melanjutkan bagaimana ya, apa hubungan antara makhluk hidup dengan tempatnya. Ya, berarti di sini adik-adik harus dengan tujuan pembelajaran kita, adik-adik harus tahu ya tujuannya apa. Salah satunya adalah di sini peserta didik dapat menjelaskan macam ekosistem ya dengan benar ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan interaksi antara komponen ekosistem dengan benar pula ya, seperti itu ya. Jadi adik sudah memahami tentang bagaimana keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis dan ekosistem. Yang sehingganya pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bagaimana interaksinya ya, hubungannya antara makhluk hidup dengan tempat tinggalnya ya. Oke, jadi di sini Bapak tidak akan lagi membentuk kelompok karena ini sudah kelompok terbentuk pada materi-materi sebelumnya. Tinggal melanjutkan pada materi yang akan dibahas nanti pada kelompok 5 ya, yaitu dari kelompok 5 ya, yang hubungan dengan materi yang ada ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD ya, yang sehubungan dengan materi untuk kelompok 5 ini ya. Silakan dikerja ya. Oke, jadi silakan dicermati ya. Dilihat dari sampul ya. Mengisi nama kelompok, kemudian nama ketua kelompok. Setelah itu adik-adik harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang ada di dalam LKPD ya, seperti itu. Oke, sebelum menjawab LKPD yang ada yang Bapak bagikan ya, silakan ya dibuka link, ada link yang Bapak akan kirim di grup kelas kalian ya, sebagai referensi untuk menjawab LKPD yang Bapak bagikan ya. Boleh, boleh. Berarti aku memori.
harus di luar karena ini berhubungan dengan